Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil telaah kami terhadap jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Budaya, Perilaku, dan Gender pada Niat Beli Produk Ramah Lingkungan. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Anita Permatasari, Aristiawan, Sinta Bella, Yani Suryani, Elia Suteja, Rizka Setiawati, dan saya sendiri Rega Rismasari. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Sinta Bella. Pengaruh budaya, perilaku, dan gender pada niat beli produk ramah lingkungan. India merupakan negara merupakan heterogen dan terdiri dari berbagai subkultural yang memiliki nilai kepercayaan dan norma yang berbeda. Oleh karena itu, melakukan studi orientasi budaya pada tingkat nasional seperti yang dilakukan di sebagian besar negara yang maju mungkin memiliki nilai terbatas. Mengetahui kecenderungan individu dapat memberikan gambaran yang lebih baik kepada pemasar untuk mempertanyakan niat beli konsumen. Oleh karena itu, studi ini mengkaji perilaku individu yang bertentangan pada studi yang sebelumnya, yang selama ini lebih banyak difokuskan kepada studi perilaku nasional. Seperti yang dibahas di sebelumnya, konstruksi sosial demografis dapat digunakan sebagai variabel modernisasi dalam menggambarkan konsumen ramah lingkungan. Isu-isu yang berkaitan skenario pasar yang sedang berkembang. Oleh karena itu, untuk menutupi kesenjangan ini, penulis mengambil gender sebagai variabel modernisasi untuk memahami perbedaan antara persepsi gender terhadap niat beli produk ramah lingkungan tersebut. Di India sendiri, dalam 2 dekade kemarin dapat peningkatan yang signifikan terjadinya peningkatan polusi udara dan air yang mempengaruhi angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Sebuah survei juga memperkirakan India menjadi negara terpadat di dunia pada tahun 2050. Dengan pertumbuhan tersebut, India dapat menderita kekurangan seperti air dan lahan yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan juga membuat bencana lingkungan di India tersendiri. Bisnis dan konsumen tersendiri telah menyadari bahwa perlindungan itu sangat dibutuhkan oleh India tersebut, di mana konsumen lebih sensitif terhadap pertimbangan sosial dan etika organisasi, sedangkan organisasi lebih berfokus pada keberlanjutan sebagai tujuan bisnis dengan mengadopsi strategi pemasaran ramah lingkungan untuk mempromosikan pembelian produk ramah lingkungan kepada konsumen itu sendiri. Selamat malam, saya Rizka, NIM 51121710773. Saya akan menjelaskan mengenai literatur review dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai teori perilaku terencana atau Theory of Planning Behavior. Teori perilaku terencana ini merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan atau Theory of Reason Action yang menyatakan bahwa perilaku penggunaan suatu produk berasal dari niat untuk menggunakan produk tersebut yang bersumber dari sikap terhadap produk tersebut dan norma subjektif. Untuk TPB atau Theory of Planning Behavior ini diklaim bahwa memungkinkan melakukan perilaku tertentu meningkat jika seseorang memiliki sikap positif terhadap perilaku itu. Sebelumnya, untuk teori ini telah banyak
aplikasikan pada beberapa penelitian, khususnya pada penelitian tentang produk ramah lingkungan. Di India sendiri ada studi terbaru yang menggunakan pengembangan teori ini. Kemudian teori planning behavior ini terdiri dari 3 konstruk yang akan diteliti, yaitu terdiri dari sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control yang memprediksi niat menggunakan produk tertentu. Nah, dalam penelitian ini produknya adalah produk ramah lingkungan. Yang pertama yang dibahas yaitu mengenai konstruk sikap. Sikap ini diartikan sebagai tendensi psikologis yang menentukan suka atau tidaknya seorang terhadap suatu objek tertentu. Pengertian ini menurut Eagle dan Chaiken tahun 2007. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa sikap yang lebih positif terhadap perilaku tertentu memberikan peluang lebih banyak terhadap individu untuk melakukan perilaku tersebut. Ini menurut Azen 1991. Studi sebelumnya tentang produk ramah lingkungan mendukung bahwa sikap dan niat beli produk ramah lingkungan memiliki hubungan yang positif, sehingga di sini hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H1 atau hipotesis 1, di antara semua konstruk prediktor TPB atau teori planning behavior, sikap memiliki pengaruh positif paling tinggi terhadap niat beli produk ramah lingkungan. Yang kedua adalah konstruk norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan karena seseorang dapat memuaskan dirinya sendiri dalam perilaku tertentu. Ini menurut O'Neill 2007. Konsumen ketika tidak yakin dengan konsekuensi dari perilaku tertentu, maka akan mencari dukungan dari orang lain. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada keterikatan yang signifikan antara sikap dan norma subjektif. Namun dalam konteks India justru tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara langsung. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kesenjangan yang ada, sehingga terbentuklah hipotesis H2A atau hipotesis 2A, yaitu norma subjektif memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap sikap. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa norma subjektif ini merupakan prediktor utama dalam niat membeli. Sebuah studi tentang penggunaan mobil listrik menemukan adanya hubungan yang signifikan, tetapi di beberapa penelitian justru menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara norma subjektif dan niat beli produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H2B atau hipotesis 2B, yaitu norma subjektif memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap niat beli produk ramah lingkungan. Selanjutnya, konstruk yang ketiga yaitu kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Untuk perceived behavioral control ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internalnya itu dia terdiri dari keterampilan yang diperlukan, kemudian ada kepercayaan diri, perencanaan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perilaku tertentu. Ini menurut Armitage dan Conner tahun 1999. Sedangkan untuk perceived behavioral control yang eksternal, ini menjelaskan persepsi individu mengenai kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan eksternal seperti waktu dan uang yang diperlukan untuk melakukan perilaku tertentu. Banyak penelitian sebelumnya yang merasa bahwa perceived behavioral control ini hanya sebagai pelengkap saja untuk mengukur sikap. Di India sendiri, variabel ini belum pernah diuji, sehingga terbentuklah hipotesis yang ketiga, H3A, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap sikap. Kemudian sebuah studi baru-baru ini juga menemukan alasan utama kenapa produk ramah lingkungan ini tidak banyak diminati, karena di sini persepsi harga yang lebih tinggi, kemudian ketersediaannya yang rendah, dan kurangnya pengetahuan tentang produk ini. Tapi
Tapi studi ini gagal untuk menemukan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku pembelian. Kemudian ada juga studi lain di India mengenai produk ramah lingkungan. Ini hasilnya adalah signifikan. Tentunya di sini ada kesenjangan sehingga terbentuklah hipotesis H3B, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap niat beli produk ramah lingkungan. Selanjutnya adalah dimensi budaya. Dimensi budaya ini terbagi menjadi beberapa konteks di sini. Untuk dimensi budaya ini tentunya perlu dipahami karena di sini konsumen itu kan terdiri dari beberapa budaya. Terdapat beberapa perbedaan reaksi dan persepsi pelanggan dalam suatu hubungan sosial karena dimensi budaya ini, sehingga para pemasar ini sangat penting untuk memahami budaya konsumen dan norma mereka. Yang pertama dari dimensi budaya adalah kolektivisme. Kolektivisme ini menurut Hofstede tahun 2011 sejauh mana orang dalam suatu masyarakat diintegrasikan ke dalam suatu kelompok. Dalam budaya kolektivis, orang-orang sejak lahir hingga seumur hidupnya diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat. Sering dijumpai dalam suatu keluarga besar yang akan terus saling melindungi satu sama lain dengan imbal balik berupa kesetiaan tanpa syarat. Studi sebelumnya menemukan hubungan positif antara kolektivisme dan sikap, sehingga di sini terbentuklah hipotesis H4 atau hipotesis 4A, yaitu kolektivisme berpengaruh positif secara langsung terhadap sikap. Kemudian, norma sosial dan kesesuaian sosial sangat penting dalam masyarakat kolektivis untuk mengubah perilaku membeli yang ramah lingkungan. Kesesuaian sosial memberikan kepercayaan diri dan motivasi individu untuk memperkuat perilaku ramah lingkungan, sehingga di sini terbentuklah hipotesis H4B, kolektivisme berpengaruh positif secara langsung terhadap norma sosial. Selanjutnya, individu dalam masyarakat kolektivis lebih bersedia untuk melakukan perilaku yang menguntungkan masyarakat secara luas. Studi ini menggambarkan bahwa individu dalam masyarakat kolektivis memiliki kontrol perilaku dirasakan dalam memutuskan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut, yaitu H4C. Kolektivisme memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap kontrol perilaku yang dirasakan. Selanjutnya yaitu orientasi jangka panjang atau orientasi waktu atau long term orientation. Orang yang berorientasi pada jangka panjang mempertahankan tradisi sosial. Mereka biasanya menganut nilai-nilai keluarga dan menganggap bahwa keandalan, daya tanggap, dan empati menjadi sangat penting. Orang-orang yang berorientasi jangka panjang ini memiliki sikap positif terhadap produk-produk ramah lingkungan. Untuk penelitian sebelumnya ini telah menunjukkan bahwa orientasi jangka panjang memiliki pengaruh yang positif terhadap lingkungan atau produk ramah lingkungan. Sehingga di sini hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu H5A atau hipotesis 5, yaitu long term orientation memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap sikap. Orang yang berorientasi jangka panjang biasanya mereka memiliki kecenderungan untuk mencari pendapat dari orang lain. Biasanya ketika mereka tidak yakin dengan manfaat produknya, mereka akan meminta pendapat dari orang lain atau opini dari orang lain. Dalam kasus produk ramah lingkungan ini, ketika orang tidak yakin apakah ini bermanfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang, tentunya norma subjektif memainkan peran penting untuk menentukan niat seseorang dalam membeli produk ramah lingkungan. Sehingga di sini dirumuskan hipotesis H5B, yaitu long term orientation memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap norma sosial. Orang yang berorientasi jangka panjang biasanya memiliki perilaku yang bermanfaat bagi generasi mendatang, meskipun
ada beberapa ketidaknyamanan seperti mungkin pengeluaran biaya, tetapi jika memang bermanfaat bagi generasi mendatang, dia akan tetap mengeluarkan biaya meskipun harus tinggi. Nah, orang dengan orientasi jangka panjang ini biasanya merupakan orang yang pekerja keras. Oleh karena itu, mereka akan berusaha lebih keras untuk memilih perilaku yang menguntungkan untuk masa depan. Di sini terbentuklah hipotesis H5C, yaitu long term orientation, memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap kontrol perilaku yang dirasakan. Kemudian selanjutnya adalah orientasi sifat manusia. Ini masih termasuk ke dalam dimensi budaya. Yang terakhir yaitu orientasi sifat manusia. Orientasi manusia alam didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk hidup selaras dengan alam. Hal ini disampaikan oleh Coulthard dan Stolberg tahun 1961. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki orientasi kemanusiaan yang tinggi, mereka biasanya cenderung memiliki sikap positif terhadap produk-produk ramah lingkungan, karena mereka cenderung lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Untuk penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara orientasi sifat manusia dan sikap. Di India sendiri, orang dapat berasumsi bahwa orang memiliki orientasi kemanusiaan yang tinggi karena masyarakat di India ini didominasi oleh Hinduisme, dan dalam Hinduisme orang-orang ini menyembah berbagai bentuk alam, sehingga mau tidak mau ya mereka berdampingan langsung atau hidup selaras dengan alam. Di India sendiri belum ada literatur yang mengembangkan hubungan orientasi sifat manusia terhadap niat beli produk ramah lingkungan, sehingga untuk menutupi kesenjangan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu di sini hipotesis dirumuskan sebagai berikut, yaitu H6, orientasi manusia alam memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap sikap. Yang terakhir merupakan gender. Gender ini merupakan variabel moderasi. Laki-laki dan perempuan berperilaku berbeda, dan perbedaan ini dapat dijelaskan karena proses sosialisme mereka atau proses sosialisasi mereka yang berbeda juga. Teori sosialisasi gender berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki sosialisasi yang berbeda sejak anak-anak. Misalnya di India ini anak laki-laki belajar untuk menjadi lebih kompetitif tanpa emosi dan diharapkan menjadi pencari nafkah tunggal bagi keluarga mereka ketika mereka dewasa. Berbeda dengan perempuan ini, anak perempuan mereka itu sejak kecil dididik bahwa perempuan itu belajar untuk menjadi pengasuh atau mengasuh anak-anak mereka biasanya diam di rumah. Untuk penelitian sebelumnya menemukan bahwa wanita ini lebih peduli daripada laki-laki terhadap lingkungan atau produk yang ramah lingkungan, sehingga di sini terbentuklah di sini ada hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut, H7 atau hipotesis 7A, yaitu asosiasi positif sikap dengan nilai beli produk ramah lingkungan lebih besar pada wanita dibandingkan pria. Hanya saja terdapat keterbatasan literatur di mana wanita dalam mengambil keputusan ini rentan terhadap konformitas sosial. Studi sebelumnya juga menemukan bahwa wanita ini lebih termotivasi dan dipengaruhi oleh instruksi sosial untuk memutuskan perilaku pembelian mereka. Oleh karena itu di sini hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H7B atau hipotesis 7B, asosiasi positif norma subjektif dengan niat beli produk ramah lingkungan ini lebih besar pada wanita dibandingkan dengan pria. Kemudian kepedulian lingkungan adalah konstruksi multifaset yang mengacu pada sejauh mana sih masyarakat ini peduli tentang masalah lingkungan dan bahkan bersedia membayar premi untuk produk ramah lingkungan. Di sini karena wanita itu lebih peduli terhadap lingkungan, mereka akan menunjukkan perilaku yang ramah lingkungan meskipun mungkin tidak nyaman bagi mereka dari segi keuangan, waktu, ataupun efikasi diri. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut, yaitu H7C, yaitu asosiasi positif PBC atau Perceived Behavioral Control dengan niat beli produk ramah lingkungan lebih besar pada wanita dibandingkan pria.
Sekian penjelasan saya mengenai pengembangan hipotesis ini. Untuk untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Permatasari, NIM 061. Berikutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian dari jurnal yang kami telaah. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Populasi sasaran penelitian ini adalah konsumen perkotaan yang berpendidikan. Namun tidak mudah melakukan survei semua konsumen berpendidikan di perkotaan. Oleh karena itu, prosedur pengambilan sampel dilakukan. Karena populasi yang sangat besar, peneliti menghitung ukuran sampel untuk populasi tak terbatas pada tingkat kepercayaan 99% dan memungkinkan tingkat presisi 4%. Ukuran sampel yang dihasilkan dengan cara ini adalah 1040 sampel. Kemudian ditambahkan 5% untuk menutupi respon yang tidak valid. Dengan demikian, ukuran sampel 1100 diputuskan untuk penelitian ini dan teknik sampling kuota digunakan untuk memilih responden melalui survei online. Yang kedua adalah pengukuran. Kuesioner dikembangkan menggunakan skala yang telah ada dalam literatur sebelumnya yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin, di mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Ukuran untuk kolektivisme diadaptasi dengan menggunakan skala yang dikembangkan oleh Sharma 2010. Ada 6 ukuran kolektivisme yang membantu untuk menguji pentingnya tujuan kelompok atas tujuan individu, kesejahteraan kelompok, kesediaan anggota kelompok untuk tetap bersama bahkan jika mereka tidak setuju satu sama lain, dan apakah waktu dihabiskan dengan kelompok dinikmati atau tidak oleh anggota kelompok. Berikutnya, ukuran LTO diadaptasi menggunakan skala yang dikembangkan oleh Yo et al. 2011. Ukuran LTO menunjukkan kemampuan seseorang untuk bekerja keras untuk sukses di masa depan, mengelola uang untuk masa depan, bekerja untuk masa depan meskipun gagal, melepaskan kesenangan hari ini untuk masa depan, dan membuat rencana jangka panjang. Berikutnya, penelitian ini mengadaptasi karya Chan 2001 untuk mengembangkan ukuran-ukuran untuk konstruksi orientasi sifat manusia. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memeriksa sejauh mana individu siap untuk hidup selaras dengan alam. Salah satu ukuran untuk konstruksi ini menggunakan skala terbalik. Selanjutnya, ukuran sikap lingkungan diadaptasi dari skala yang dikembangkan oleh McCarthy dan Schramm 1994. Langkah-langkah tersebut mengukur preferensi individu terhadap produk ramah lingkungan dibandingkan produk konvensional dan persepsinya tentang pentingnya produk ramah lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan. Yang terakhir, ukuran norma subjektif (PBC) dan niat beli diadaptasi dari skala yang dikembangkan oleh Armitage dan Conner 1999. Ukuran norma subjektif membantu mengukur pengaruh orang lain di masyarakat terhadap keputusan pembelian. Ukuran PBC memeriksa kemampuan individu untuk melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan produk ramah lingkungan, kepercayaan yang dirasakan tentang produk, dan kontrol yang dirasakannya atas keputusannya untuk membeli produk. Selanjutnya, ukuran niat beli memprediksi niat individu untuk membeli produk ramah lingkungan dalam pembelian berikutnya atau jangka panjang. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari berbagai negara bagian di India melalui survei online menggunakan teknik pengambilan sampel kuota untuk memastikan bahwa konsumen India terpelajar yang setidaknya lulusan terpilih. Untuk memastikan kualifikasi pendidikan responden, kuesioner dikirim ke peserta dari berbagai lembaga pendidikan yang minimal adalah mahasiswa pasca sarjana. Teknik survei online sesuai untuk penelitian ini karena satu, populasi target untuk penelitian ini adalah konsumen perkotaan yang berpendidikan dan konsumen merasa nyaman atau tidak keberatan untuk mengisi survei online. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencakup wilayah geografis yang luas di seluruh India, dan oleh karena itu, teknik survei online merupakan metode yang hemat biaya untuk menjangkau khalayak yang luas. Yang ketiga, karena tujuan dari studi ini adalah untuk memahami keputusan konsumen secara alami, teknik survei ini dianggap tepat untuk memahami keputusan konsumen secara alami atau tanpa paksaan. Kuesioner online disebarkan melalui email dan platform media sosial kepada 1.100 responden, di mana 452 tanggapan valid telah diterima atau tingkat tanggapan 41,09%.
Untuk meningkatkan respon rate, responden diberikan beberapa hadiah untuk mengisi survei seperti voucher isi ulang. Mengenai ukuran sampel, 15 hingga 20 observasi per item dianggap cukup baik menurut Hare et al. 1998. Lebih lanjut, Kaline 2011 menganjurkan bahwa 10 observasi per item juga dianggap cukup baik. Penelitian ini memiliki total 30 item. Jumlah observasi yang diinginkan adalah 450. Sampel yang diterima adalah 452 responden, yang artinya telah memenuhi syarat. Dari 452 responden, mayoritas responden 35,8% melaporkan penghasilannya di atas 6 lakh per tahun. Sebagian besar adalah mahasiswa pasca sarjana yaitu 42,7%, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan adalah 3:2 atau 60% responden laki-laki dan 40% responden perempuan. Yang keempat, alat penelitian. Input yang digunakan dalam membentuk model niat beli produk ramah lingkungan berasal dari studi empiris. Teknik pemodelan struktural dan analisis digunakan untuk menetapkan model niat beli produk ramah lingkungan. Berikut alat yang digunakan secara eksplisit dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis faktor konfirmatori. Yang kedua, structural equation modeling atau SEM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya Ilya Suteja, NIM 51121171066. Saya akan membahas tentang analisis data. Yang pertama ada analisis awal untuk memprediksi konsistensi internal dari reliabilitas. Skor faktor loading dihitung untuk setiap ukuran dari setiap konstruk. Ukuran dengan skor faktor kurang dari 0,55 dikeluarkan dari model karena tidak dapat menjelaskan varian yang cukup dalam konstruk. Ukuran yang dihapus dapat dilihat pada tabel yang kedua. Kemudian berikut yang dihapus dari model yaitu ada 2 ukuran PBC. Saya tidak dapat membayar lebih untuk membeli produk ramah lingkungan dengan nilai 0,058. Saya memerlukan banyak waktu untuk mencari produk ramah lingkungan dengan nilai negatif 0,341. 2 ukuran orientasi sifat manusia. Manusia berhak untuk menggunakan sumber daya alam sesuka mereka dengan nilai negatif 0,194. Manusia hanyalah bagian dari alam dengan nilai 0,291. Kemudian ada 1 ukuran kolektivisme. Anggota keluarga harus bersatu bahkan jika mereka tidak setuju dengan nilai 0,528. Kemudian ada uji reliabilitas dan validitas. Karena data dikumpulkan dari responden yang sama untuk variabel prediktor dan variabel dependent melalui instrumen atau kuesioner yang sama dengan menggunakan metode yang sama, yaitu survei online. Sehingga kemungkinan terjadi motor bias, common method bias, Happener et al. 2008. Analisis Herman Single Factor dilakukan menggunakan SPSS. Untuk memeriksa apakah terdapat metode bias atau tidak dalam penelitian ini, Herman Single Factor sebesar 39%. Lebih kecil dari 50% artinya terbebas dari common method bias. Kemudian ada validitas dengan model dari Fornell dan Lecker tahun 1981 dilakukan dengan membandingkan nilai square root of average variance extended atau disingkat AV setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika square root of average variance extended-nya konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya, maka dikatakan memiliki diskriminan validity yang baik. Pada penelitian ini memiliki diskriminan validity yang baik karena square root AV dari setiap konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya. Kemudian ada validitas convergent dilihat dari AV, skor berkisar antara 0,522 sampai 0,832. Melebihi tingkat yang direkomendasikan yaitu 0,50. Validitas konstruk diperiksa melalui skor reliabilitas komposit. Skor reliabilitas komposit menemukan bahwa data dapat diandalkan untuk
setiap konstruk dengan skor mulai dari 0,704 hingga 0,908, yang lebih tinggi dari tingkat yang direkomendasikan yaitu 0,70. Oleh sebab itu, model tersebut dikatakan reliable dan valid. Multikolinearitas dilihat melalui FIV luar dan nilai FIV dalam. Nilai FIV bagian dalam memeriksa multikolinearitas antara konstruksi dan nilai FIV bagian luar memeriksa multikolinearitas antara ukuran atau item konstruk. Nilai FIV lebih kecil dibanding 5 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian banyak literatur sebelumnya telah menyatakan bahwa toleransi nilai FIV adalah 10. Kisaran nilai FIV luar dan FIV bagian dalam untuk model ini ternyata jauh lebih kecil dari batas toleransi yang direkomendasikan. Dilihat dari nilai FIV, maka pada model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nilai individual FIV luar ditunjukkan pada tabel 1 dan nilai FIV bagian dalam ditunjukkan pada tabel nomor 5. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rega Ismail-Sari, NIM 51121171077. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis pada jurnal yang kami telaah. Untuk mengidentifikasi hubungan langsung dan tidak langsung antara nilai konstruk dan koefisien beta dihitung menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0 pada interval kepercayaan 95%. Nilai ini ditunjukkan pada tabel 6. Dapat kita lihat bahwa studi ini menemukan hubungan langsung yang signifikan terhadap dari tiga prediktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan PBC internal terhadap niat beli produk ramah lingkungan, di mana diantaranya yaitu kolektivisme memiliki pengaruh langsung yang signifikan dengan ketiga prediktor tersebut, sedangkan LTO memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan dengan sikap terhadap produk ramah lingkungan. Lalu orientasi sifat manusia menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap sikap produk ramah lingkungan. Lalu kolektivisme, LTO, dan orientasi manusia berpengaruh secara tidak langsung pada niat beli produk ramah lingkungan. Di sini, meskipun LTO menunjukkan hubungan langsung yang tidak signifikan dengan sikap terhadap produk ramah lingkungan, hal itu mempengaruhi sikap terhadap produk ramah lingkungan secara tidak langsung. Lalu, pengujian hipotesis menggunakan aplikasi ini pada studi ini memprediksi H1, H2A, H2B, H3A, H3B, H4A, H4B, H4C, H5B, H5C, dan H6A memiliki pengaruh signifikan, sedangkan H5A tidak signifikan. Lalu untuk pengaruh gender sebagai variabel moderasi diuji juga menggunakan analisis multigroup pada aplikasi yang sama, di mana terdapat kedua kelompok yang terdiri dari laki-laki berjumlah 271 dan perempuan berjumlah 181. Untuk kedua kelompok, skor SRMR kurang dari 0,09, yang berarti hal ini menunjukkan kesesuaian yang baik. Meskipun koefisien jalur bervariasi, tetapi perbedaannya tidak signifikan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 7. Oleh karena itu, hipotesis 7A, 7B, hipotesis H7A, H7B, dan H7C ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai diskusi dan implikasi oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Suryani, NIM 51121171064. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi dan implikasi dari penelitian dalam jurnal Impact of Culture Behavior and Gender on Green Purchase Intention. Nah, dalam studi ini tidak hanya meneliti tentang pengaruh sikap
norma subjektif dan PBC atau kita sebut dengan Perceived Behavioral Control terhadap niat beli produk ramah lingkungan. Nah, tapi juga menciptakan jalur dari nilai-nilai budaya terhadap niat beli produk ramah lingkungan melalui mediator seperti sikap, norma subjektif, dan PBC tadi. Nah, dalam penelitian ini juga gender diambil sebagai variabel moderasi untuk menguji perbedaan persepsi mengenai niat beli produk ramah lingkungan. Nah, kalau kita lihat dalam jurnal tersebut, hasil pada tabel 7 itu menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh gender pada hubungan ini pada tingkat kepercayaan 95%. Ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Lee Kay tahun 2009 di Hong Kong. Nah, namun pada tingkat kepercayaannya itu 90% hasilnya perempuan lebih dipengaruhi oleh norma subjektif dibandingkan laki-laki. Ini ada di tabel 7 pada jurnal. Dan juga peran gender dalam masyarakat ditetapkan melalui proses sosialisasi budaya. Nah, di India sendiri kebanyakan itu wanita diam di rumah dan pria yang bertugas untuk pencari nafkah tunggal. Jadi sebagian besar pembelian produk rumah tangga itu memang keputusannya diambil oleh wanita di India. Nah, jadi untuk mengetahui cara mempengaruhi bagaimana perempuan ini untuk membeli produk ramah lingkungan menjadi sangat penting bagi praktisi dalam pembuat kebijakan. Nah, hasilnya memberikan poin penting bagi para praktisi dengan memberitahu mereka bahwa perempuan lebih dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang lain atau kita sebut dengan word of mouth ya. Oke, nah selanjutnya kolektivitas memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap, norma subjektif dan PBC internal. Kita bisa lihat pada tabel 6 serupa dengan hasil literatur sebelumnya yang berjudul yang dibuat oleh Denin Nguyen, Antonio Lobo, Stephen Greenland pada tahun 2017 dan bertentangan dengan prediksi oleh Torgerson dan Zhou 2012. Nah, kolektivisme memiliki hubungan terkuat dengan norma subjektif yang serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chan tahun 2001. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun India merupakan negara campuran dari kepercayaan kolektif dan individualistik, jadi yang diteliti oleh Jai BP Sinha et al. Tahun 2001. Nah, orang-orang menunjukkan lebih banyak kepercayaan kolektivitas saat membuat keputusan tentang produk ramah lingkungan. Jadi orang-orang dalam masyarakat kolektivis akan mengorbankan tujuan individu dan mereka lebih mementingkan tujuan kelompok. Karenanya akan mencoba membuat keputusan yang disetujui oleh masyarakat. Nah, struktur keluarga tradisional India ini telah menjadi struktur keluarga gabungan yang menampung 3-4 generasi yang mana semuanya tinggal di rumah yang sama dan lebih bersifat kolektivis. Nah, pemerintah dan pemasar perlu fokus pada penanaman keyakinan kolektif pada kelompok individualistik sehingga niat beli untuk produk ramah lingkungan dapat meningkat di antara kelompok-kelompok ini. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara menyadarkan konsumen tentang manfaat kemasyarakatan dari produk tersebut. Lebih jauh lagi, kepercayaan kolektif dapat dibangun dengan menayangkan film dan iklan yang menampilkan nilai-nilai kekeluargaan, tradisi, dan pentingnya hubungan dengan anggota keluarga. Berikutnya kita lihat di LTO atau LTO ini adalah long term orientation ya, bukan labor turnover. Jadi kalau di sini LTO ini adalah long term orientation. Nah, ini adalah menunjukkan hubungan langsung yang signifikan dengan norma subjektif dan PBC internal, tetapi bertentangan dengan literatur sebelumnya menunjukkan hubungan langsung yang tidak signifikan dengan sikap terhadap produk green product ya, atau produk ramah lingkungan. Nah, ini dikatakan oleh Denin Nguyen, Antonio Lobo, dan Stephen Greenland tahun 2017. Ini ada di tabel 6. Nah, salah satu alasannya mungkin untuk hubungan yang tidak signifikan ini adalah kurangnya ketersediaan produk ramah lingkungan di pasar India sehingga pengetahuan tentang manfaat produk tersebut dalam jangka panjang masih minim. Nah, masyarakat India percaya pada karma dan percaya bahwa waktu itu tidak statis, jadi kepercayaan masih sangat kuat. Nah, keyakinan karma menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan di masa lalu atau sekarang akan berdampak pada masa depan kita. Jadi, mengembangkan lebih banyak kepercayaan ini sehubungan dengan produk ramah lingkungan melalui saluran komunikasi dapat membantu menciptakan pandangan jangka panjang tentang produk ramah lingkungan ini dalam benak konsumen. Lalu, orientasi sifat manusia menunjukkan hubungan yang signifikan dengan sikap terhadap produk ramah lingkungan yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Cina oleh Ko dan Jin pada tahun 2017.
Salah satu alasan yang mungkin untuk ini adalah kepercayaan agama Hindu di India, karena kita tahu mayoritas penduduk di India itu adalah agamanya Hindu. Ini yang menyembah semua bentuk alam dan percaya dalam melestarikan alam. Jadi pemerintah harus berusaha untuk menjaga keyakinan ini tetap hidup agar masyarakat hidup selaras dengan alam dan tidak mencoba mendominasi alam. Nah, hidup selaras dengan alam akan mendorong masyarakat untuk berasosiatif positif terhadap produk ramah lingkungan. Karena produk ramah lingkungan ini membantu meminimalkan kerusakan alam. Nah, hasil tersebut mendukung teori perilaku terencana dengan menunjukkan hubungan yang signifikan antara 3 konstruk, yaitu sikap terhadap produk ramah lingkungan, norma subjektif, dan juga PBC internal dengan niat membeli produk ramah lingkungan. Nah, sikap terhadap produk ramah lingkungan menunjukkan pengaruh tertinggi atau dengan koefisien beta 0,488. Nah, pada niat beli produk ramah lingkungan serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada produk ramah lingkungan dalam konteks di India juga ya. Ini yang dilakukan oleh Paul et al. Tahun 2015 dan juga oleh Gitika tahun 2017 dan Rambalak Yadav tahun 2017. Nah, norma subjektif memiliki hubungan yang signifikan dengan niat beli produk ramah lingkungan. Bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada produk ramah lingkungan dalam konteks di India juga, yang dilakukan oleh Paul tahun 2015 dan Gitika 2017. Selain itu, kajian juga berfokus pada pengaruh norma subjektif dan PBC terhadap sikap terhadap produk ramah lingkungan. Nah, studi ini menemukan jalur signifikan dari PBC internal dan terhadap sikap. Hubungan antara PBC internal dan sikap terhadap produk ramah lingkungan belum pernah diuji sebelumnya, sehingga memberikan wawasan yang baru. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif dan PBC internal ini berpengaruh terhadap sikap. Jadi, pemasaran ramah lingkungan masih dalam tahap awal di India sebetulnya. Di belahan dunia lainnya, terdapat banyak keraguan tentang manfaat dan kualitas produk ramah lingkungan dan juga tuduhan atau klaim iklan yang salah tentang produk ramah lingkungan. Nah, pemerintah dan pemasar perlu membuat iklan yang kredibel serta produsen juga perlu menciptakan green produk yang kredibel sehingga terbangun sikap positif terkait green product ini. Nah, membangun sikap positif terhadap produk ramah lingkungan tidak hanya akan membantu meningkatkan niat tentang produk ramah lingkungan, tapi juga akan membantu menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi negara. Nah, pemerintah India sebelumnya telah menciptakan kesadaran mengenai masalah lingkungan dengan kampanye Swachh Bharat Abhiyan atau itu misi India bersih, tapi gagal bagi organisasi untuk mempromosikan pengadaan dan pembuatan produk ramah lingkungan. Nah, pemerintah juga telah meningkatkan pengetahuan tentang produk ramah lingkungan dengan skema seperti skema tanda ramah lingkungan di India, lalu ada skema pelabelan efisiensi energi di India, dan program nasional untuk produksi organik atau disingkat dengan NPOP. Tapi hasilnya belum terlalu menggembirakan karena keterlibatan pemangku kepentingan industri yang rendah. Nah, India ini masih pada tahap awal untuk konsumerisme produk ramah lingkungan. Pemangku kebijakan dan pemasar perlu bekerja sama untuk menciptakan pengetahuan tentang manfaat produk ramah lingkungan. Ketersediaan produk ramah lingkungan yang lebih banyak dapat membantu menciptakan pengetahuan yang lebih baik juga untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendorong organisasi untuk lebih banyak memproduksi produk semacam ini, sehingga masyarakat juga memiliki atau mempunyai minat beli pada produk ramah lingkungan ini. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, NIM 062. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai keterbatasan dan penelitian masa depan. Walaupun penelitian mencakup banyak konsep, tetapi masih memiliki keterbatasan yang dapat membantu peneliti lain untuk memperluas penelitian ini. Yang pertama, yaitu fokus penelitian ini pada produk ramah lingkungan. Sebenarnya produk ramah lingkungan dapat dibagi lagi menjadi berbagai subkategori produk, seperti makanan organik, peralatan listrik ramah lingkungan, dan lain-lain. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada kategori produk tertentu dan pengaruh variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini dapat diuji untuk subkategori produk ramah lingkungan. Yang kedua, variabel yang lebih eksogen dapat ditambahkan dalam penelitian ini seperti kepedulian lingkungan, identitas diri, nilai-nilai egoistik konsumen, dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya yang ketiga,
Hanya satu variabel moderator, yaitu gender, yang diuji dalam penelitian ini. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup pengaruh variabel lain seperti usia, pendapatan, dan pendidikan. Dan yang keempat, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian cross-seksional antara dua negara seperti China dan India, USA dan India. Penelitian tersebut dapat membantu memahami perbedaan antara budaya. Dan yang terakhir adalah studi longitudinal dapat dilakukan untuk melihat pengaruh pergeseran budaya terhadap niat beli konsumen dan dari waktu ke waktu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.